Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Title Tuesday edisi tanggal 27-28 Januari beberapa hari yang lalu dimenangkan oleh Dmitry Andreikin kawan. Dmitry Andreikin mengemas 9,5 poin sendirian, diikuti Jan Krzysztof Duda dan juga Maxim Lagrave dengan 9 poin. Mana Magnus Carlsen bang? Magnus Carlsen mendapatkan hanya 8 poin saja, sempat mengalami 2 kali kekalahan, sama dengan Hikaru Nakamura hanya mengemas 8 poin saja. Magnus berada di urutan atau posisi ke-28 kawan, hanya 8 poin. Apalagi pada game pertama kawan, dia dikalahkan oleh seorang National Master. Berikut inilah cuplikan live streaming saat dia main di Title Tuesday. Ya, kalau kalian ingin melihat live streaming dari Magnus Carlsen, bisa lihat di channelnya Magnus Carlsen ataupun di channel Tik kawan. Nah, di game pertama dia menghadapi seorang National Master. Sebentar, ya kualitas HD sudah. Menghadapi seorang National Master asal Amerika Serikat, Magnus Carlsen. Nah, di posisi ini kawan Magnus Carlsen setelah Menteri Putih E2, Magnus melakukan blunder dengan gajah D4 setelah berpikir 5 detikan. Nah, ada pengorban Menteri caplok pion H5 dan Magnus sadar. Bahkan dia memberikan aplaus buat lawannya. Ada pengorbanan menteri, ancaman skakmat, petak H7 skakmat yang sudah nggak bisa terhindarkan kawan. Oke, Magnus akhirnya juga makan itu menteri dan benteng H7 skakmat kawan. 1-0 buat National Master. Senang rasanya ya bisa berhadapan dengan Magnus Carlsen, apalagi bisa mengalahkan. Menahan imbang remis saja Magnus Carlsen, ya salah satu prestasi yang bisa dibanggakan oleh seorang National Master ini ya. Apalagi bisa mengalahkannya dengan pengorbanan menteri. Seperti apa gamenya kita ulangi sejak awal. Ide atau tema pembukaannya adalah Sicilia Defense. Setelah dibuka ready opening, Magnus tadi memilih ini adalah tantangan permainan Sicilia ya. Akhirnya juga kita temui permainan Sicilia di atas papan. Setelah pion G6, ini adalah accelerated dragon, akselerasi naga, kuda C3, gajah G7, dan sekarang pion G3. Sama-sama Viagento, saya Praja. Kuda C6 terlebih dahulu, setelah gajah G2, pion D6. Tuh, berikan akses buat gajah berkembang. Mungkin ingin mengganggu kuda di peta F3, diikuti nanti kuda ke peta D4 atau kuda ke E5. Nah, di sini putih terprovokasi dengan langkah Magnus ini. Dia memainkan pion H3. Sebetulnya nggak terlalu urgent juga memainkan pion H3. Engine lebih menyukai ya bermain dengan pion D3 saja untuk segera buka akses buat gajah gelap, atau lebih presisi Engine Stockfish menyukai dengan pion A4. Kalaupun ada serangan gajah G4 ya, sebelum kuda menyusul ke D4 ataupun ke E5, nah sekarang baru memainkan pion H3. Ini akan memaksa gajah apakah ditarik mundur kembali, entah kemana, ke D7 kah, atau melakukan pertukaran. Di sini menteri yang ambil balik, ada masalah. Walaupun ada kuda yang coba serang menteri mundur sembari menjaga pion. Nah, putih masih bisa bermain dengan sepasang gajah. Putih memilih dengan langkah pion H3 dan Magnus sekarang pion E5. Jelas ya, untuk memperkuat dukungan, tidak memberikan kesempatan buat putih bermain dengan pion center D4. Putih rokade, Magnus memainkan pengembangan kuda GE7 dan sekarang pion A3 dimainkan oleh putih. Masih pion D3 yang terkuat untuk segera berikan akses buat gajah gelap ini aktif. Tapi pion A3 saja dimainkan oleh putih. Magnus rokade di sini, baru sekarang pion D3 dan pion H6 lanjut. Magnus berikan ruang pergerakan ataupun kontrol peta G5 seperti biasa. Sekarang kuda mundur ke E1, lanjut putih. Indikasi ingin bermain dengan pion F atau buka juga diagonal terang kawan untuk antisipasi dobrakan petak D5. Magnus kembangkan gajah E6 untuk dukungan dobrakan petak D5 dan di sini kuda D5. Putih tidak memberikan kesempatan Magnus untuk dobrak petak D5. Kalaupun terjadi jual beli di sini, putih masih sangat bagus posisinya nanti di center dengan adanya pion yang mengganggu. Magnus pion F5. Mencoba melakukan counter lajur F dan engine menyankan benteng B1. Atau cukup dengan pion C3. Putih
merespon langkah Magnus dengan pion F4. Nah, pion F pukul pion E4, pion D pukul pion E4 untuk tetap memberikan dukungan bagi kuda, dan Magnus melanjutkan dengan langkah pion E pukul pion F4. Kuda yang ambil balik pion F4 ancam gajah, dan gajah disarankan engine stockfish melangkah gajah ke C4 sembari mendapatkan tempo. Mungkin ada kuda E ke D3 untuk blokade, dan hitam punya kesempatan dengan pion G5 atau mungkin melakukan skak di situ. Raja naik ke petak H2 disusul dengan pion G5. Ini jalurnya engine. Kuda G6 dan seterusnya. Magnus memilih angkat menteri ke D7 untuk backup gajah, artinya dia menyerahkan gajah di sini. Dan kuda E ke D3 melanjutkan pengembangan terlebih dahulu. Setelah pion G5 baru putih caplok gajah E6, langkah terbaik. Menteri ambil balik chop, kemudian pion C3, langkah bagus untuk blokade diagonal dan juga kontrol petak D4, tidak memberikan kesempatan buat kuda ke D4, dan Magnus menukarkan bentengnya. Benteng pukul benteng F1 chop, menteri ambil balik, kemudian ada benteng F8 menyusul, menteri geser ke D1, lanjut putih. Ya, ingin mengincar pion di belakang ataupun juga mengawasi petak-petak terang kalau ingin atau memungkinkan ke petak H5 nanti ke depan. Kuda E5 lanjut Magnus menantang pertukaran. Di sini ada gajah E3 dan kuda 7 ke G6 pilihan Magnus. Di sini pertukaran terjadi, kuda pukul kuda, dan ya kuda ambil balik atau kuda yang ambil balik ini juga cukup bagus ya. Kuda dalam posisi yang sangat strategis. Sudah tidak ada gangguan pion walaupun di area pertahanannya sendiri. Magnus memilih ambil balik dengan gajah sembari menarget pion G3, gajah F2 pilihan putih, dan Magnus angkat raja G7, menteri naik ke D2, lanjut putih. Magnus sekarang mulai bermain dengan pion sayap menteri, pion B5, ada benteng E1 lanjut putih, dan Magnus terus dorong pion majunya ke A5 untuk mendapatkan spesisi menteri. Sekarang gajah ke F1 mengincar pion di belakang. Di sini kawan, engine menyarankan pion A4 saja. Putih nggak akan berani ambil pion ini karena pionnya nanti juga bisa jatuh. Sangat berbahaya kalau pion depan raja dipredeli. Seumpama ada raja ini naik terlebih dahulu ke petak H2, diikuti kuda H4 yang juga bagus ya. Nanti coba lihat. Bagus. Magnus geser bentengnya menyelamatkan pion B, benteng B8. Sekarang angkat benteng ke E2, dan sekarang dobrak Magnus dengan pion B4. A pukul pion B4, A pukul pion B4, dan di sini menteri naik ke D3, lanjut putih. Magnus melanjutkan B pukul pion C3, B ambil balik pion C3, dan pion H5 lanjut Magnus untuk mendapatkan space, berikan ruang untuk raja. Di sini kawan melangkah menteri ke A6. Menteri D2 juga bagus untuk mengincar pion yang di sini. Mungkin ada gajah F6 disusul menteri ke D1. Oke, kita lihat pergerakan aslinya. Putih memilih menteri ke A6. Apakah ada ide caplok pion? Tapi pion di sini juga dalam posisi ditawan. Benteng F8 pilihan Magnus, kemudian dibalas dengan benteng B2 untuk tujuan menusuk ke baris ke-7. Menteri F6 pilihan Magnus mencoba memberikan ancaman sendiri pada gajah, dan engine menyarankan langsung melakukan skak di situ, memilih dengan raja G2 terlebih dahulu untuk membentuk barikade bishop untuk mempertahankan diri untuk tempat berlindung nanti ke depan. Nah, di sini kawan, Magnus ambil pion gratis, dan Magnus unggul satu pion, dan lihat pion bebasnya. Wassalam, kalau sudah punya pion bebas jangan biarkan Magnus ini punya pion bebas. Benteng B7 cek, raja ke H6, dan di sini menteri ke E2, lanjut putih. Nah, seperti yang kalian lihat di cuplikan video di awal, di sini Magnus kurang lebih 5 detik berpikir, melangkah gajah D4 blunder. Engine menyarankan melangkah kuda E5 kawan ya. Kuda ke E5, posisi yang sangat strategis, berikan ruang pergerakan buat raja, jadi nggak ada ide pengorbanan. Nah, di sini mungkin atau putih juga nggak terlalu banyak langkah yang bagus.
idenya ya nanti ada gajah D4 menantang pertukaran Disney dengan dukungan kuda. Pion ini masih nyaman nanti di petak D3. Engine menyarankan dengan benteng B1 setelah gajah D4 di situ. Gajah pukul gajah ya, jelas karena gajah dalam posisi 3 kali tekan. Jadi gajah pukul gajah, pion ambil. Nah, untuk dukungan pion inilah kuda sebaiknya melangkah ke E5 menurut perhitungan engine. Magnus masih punya kontrol waktu yang bagus, 2,5 menitan ya, berpikir 5 detik tadi dengan gajah D4. Dan dengan cepat putih meluncurkan mantri caplok pion H5 cek, yang membuat Magnus tadi ketawa ketiwi dan memberikan aplaus juga pada lawannya, membuat langkah brilian, dan akhirnya checkmate diberikan oleh Magnus Carlsen. Benteng H7 checkmate. Oke, itulah kawan penampilan Magnus Carlsen dengan 2 kali kalah, salah satu kekalahannya oleh sang pemenang Dimitri Andrekin. Semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, serta subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.